Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam renungan dari profesional dan usahawan Katolik Nasional. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga pembuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-domba hanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu-pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, yang baru saja kita baca, ini bukan sekedar janji hidup kekal di surga, tetapi merupakan undangan untuk menghadirkan kehidupan yang penuh kasih, kehidupan yang penuh kebenaran, dan damai di dunia, termasuk tentunya di dunia kerja dan di dunia usaha. Lalu bagaimana kita sebagai anggota Pukat? Kita tentu terpanggil untuk berakar dalam Kristus Sang Gembala yang sejati. Tentu tidak berakar saja, melainkan bertumbuh dalam iman di tengah-tengah tantangan dunia profesional, di tengah-tengah tantangan dunia usaha. Dan tentunya kita juga berbuah dan mau berbagi dengan kemurahan hati kita kepada sesama kita yang ada di sekitar kita. Namun untuk bisa menghidupi kerohanian itu bisa nyata dalam kehidupan kita, maka kita terus-menerus untuk bergelut di dalam target, di dalam persaingan, di dalam tekanan, dalam pekerjaan maupun dalam usaha, tetap mengandalkan gembala kita yang baik, yaitu Yesus Kristus. Ada satu contoh dari Rasul Petrus, di mana dilukiskan dalam Kisah 11 ayat 1 sampai 18. Di situ dikatakan bahwa Petrus sedang berdoa. Lalu di dalam doanya ia melihat satu kain lebar di mana ujung-ujungnya terikat, tergantung dan jatuh di depan Petrus. Apa yang dilihat Petrus di dalam kain yang lebar itu? Di situ ada binatang yang
melata, ada binatang liar, binatang berkaki 4, ada burung-burung. Semuanya itu najis. Sehingga ketika Tuhan berkata kepada Bapak Petrus, ya, makanlah, sembelihlah daging itu dan makanlah. Dan Petrus mengatakan, aku tidak terbiasa makan-makan yang haram. Lalu Tuhan mengatakan demikian, apa yang kunyatakan halal, kamu tidak dapat menyatakan haram. Dan di dalam kegalauan Rasul Petrus, dia menemukan bahwa pewartaan keselamatan kerajaan Allah itu tidak hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi untuk bangsa-bangsa di luar Yahudi juga. Sehingga karunia Allah itu juga untuk semua bangsa. Demikian juga keterbukaan Petrus terhadap karya Roh Kudus itu yang membuat karunia-karunia Allah ada bersama-sama kepada semua bangsa. Demikian juga kita sebagai anggota Pukat, kita sama seperti Petrus untuk bisa membuka karya Roh Kudus, sehingga apa yang ada di sekitar kita, baik dalam pekerjaan maupun dalam usaha, kita pun juga bisa membuka pintu kerajaan Allah bagi mereka dan bagi kita. Sehingga apa yang dikatakan Yesus sebagai gembala yang baik benar-benar nyata dalam kehidupan kita semuanya. Semoga dalam renungan yang singkat ini kita dapat terus berharap dan percaya bahwa Yesus adalah pintu bagi domba-dombanya dan gembala yang baik bagi kita semua. Saya mau berdoa buat saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur pada hari ini kami boleh mendengarkan bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Engkau adalah pintu bagi domba-dombanya. Untuk itu Bapa, mampukan kami untuk dapat mengerti, untuk merasakan bahwa kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Bahkan setiap langkah kami, bahkan setiap kehidupan kami, Engkau hadir. Terima kasih Bapa. Ini semua kami mohonkan padamu demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup, yang berkuasa bersama Tiga Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.